Oke. Sudah download apa yang tadi saya kirim di kelas ya? Sudah, teman-teman, Ibu, sudah ya, PowerPoint. Kesulitannya membuat Google Slide apa tuh? Ada kesulitan membuat, mendesain kemarin PowerPoint presentasi ya, presentasi menggunakan Google Slide. Kesulitannya apa, Kak Cia? Wah, Kak Cia nggak ada suaranya, Kak. Atau suara saya? Kemarin nggak ada kesulitan, Bu. Cuman kemarin jaringannya terganggu, jadi saya nggak bisa ngikutin dari awal. Oh, tapi sudah lancar membuat Google Slide ya. Bisa, Bu. Oke, Kak Cia, thank you. Terima kasih juga, Bu. Suster Rosalinda, kesulitannya apa membuat Google Slide tadi? Presentasi menggunakan Google Slide. Apa sih? Ya, kemarin Bu kami coba, belum dapat juga materi yang kemarin Ibu kirim sudah, tapi sebelumnya kami coba-coba jadi Bu. Oh, jadi sudah ya? Sudah jadi. Disalin ya? Ibu. Oke, good. Nggak ada kesulitan apapun ya? Aman ya? Ada Ibu. Apa tuh? Kalau gitu yang mana? Disalinnya Ibu. Oh, disalinnya ya? Kadang kan kalau kita cari di Google Susah? Apa bagaimana? iya Ibu. Kadang kan tidak muncul, dia mau berbagi ke WhatsApp atau download. Jadi bingung-bingung mau gimana. Penyalin Google Slide-nya atau bahannya? Google Slide-nya ya? Bahannya Bu. Iya bahannya. Setelah kita cari di Google, Iya. jadi kesulitan itu di salinnya. Copy paste Masih itu ya? bingung-bingung Bu. Iya. Oh gitu, suster. Oke, suster. Tapi kalau terbiasa, nanti lama-lama bisa, suster ya. Iya Bu. Kalau suster Lydia gimana? Kesulitannya? Belum ada Bu. Belum ada, luar biasa. Hebat sekali, suster. Udah ini ya. Udah keren berarti. Kalau Ibu Elis, kesulitannya apa, Bu? Untuk apa ya, di Google Drive-nya itu dengar ya. Google Drive-nya. Iya, kan sepertinya jaringan kerjanya di suara saya Google nih. Drive, Bu. Nah, sedang Ya. di Google nggak dengar suara saya, Bu ya. Suara Bu Elis nyampainya di saya putus-putus, begitu juga sepertinya suara saya ya. Oh nih, aduh, jaringan memang.
ini saya menggunakan handphone ya. Tadi menggunakan aplikasinya PowerPoint tadi. Nah, saya presentasikan di HP Android. Makanya tadi Tuh. memastikan dulu. Yang sistemnya menggunakan Android. Ini adalah keuntungan menggunakan PowerPoint di dalam presentasi kita. Nah, as one of the application of Microsoft Office, PowerPoint is used to create and work on professional presentations. Sambil nunggu suara saya baikan, boleh minta tolong dibacakan, mungkin kalau suaranya Ibu Huy lebih baik daripada jaringannya saya. Boleh Bu dibaca, minta tolong dibacakan presentasinya. Saya juga terputus-putus sih nangkap suara Ibu. Maksud Ibu, saya bacakan yang tertulis di teks ya, Bu? Di Yes, betul. layar. Ya. As one of the application of Microsoft Sudah ya. Oh, berarti sampai ini suara lagi gak stabil ya. Atau siapa yang stabil tampaknya Suster Rosalinda. Ayo, Suster, tolong baca, Suster. Saya juga tidak dengar apa-apa tadi. Iya, mungkin. 5. Ya, Suster, baca. Bisa? 5 advantages of using PowerPoint. Ya, 5 keuntungan menggunakan PowerPoint. 1. Yuk, Suster. PowerPoint. Easy to use. PowerPoint is Easy to use. intuitive and its interface is similar to that of other Microsoft Office programs. If you are used to working with Word, Jaringan ya. PowerPoint is quite intuitive and its interface is similar to that of other Microsoft Office programs. If you're used to working with Word or Excel, then familiarizing yourself with PowerPoint won't be a problem. Jadi kalau sudah biasa menggunakan Word atau Excel, Microsoft Office, maka tidak akan kesulitan menggunakan PowerPoint. Easy to use. Nah, yang kedua adalah multiple customization options. Jadi dia mudah gitu di optimasi, di customnya, seperti bisa mengedit grafis gitu, seperti trim picture-nya bisa dipotong di PowerPoint-nya sendiri, filternya ditambah efek, di sistem brightness-nya, kontras, gitu, dan lain sebagainya. Jadi, mudah di customization. Lalu selanjutnya adalah compatible with different format. Jadi, dia bisa menggunakan macam-macam format yang seperti kita sudah bahas di awal, macam-macam file ya. PowerPoint allows you to import and export different file formats such as PDF, documents, MP4, and many image formats, including GIF, TIFF, PNG, or JPG. Others. Jadi macam-macam gambar, MP4, video, dan lain sebagainya yang jenis-jenis file. Gitu. Compatible with other Microsoft Office program. Dia juga
bisa menggunakan kompatibel ya, cocok menggunakan Microsoft Office program yang lainnya seperti Excel dan Word. Jadi Excel bisa dipindahkan, di-convert grafik atau tabelnya ke PowerPoint. Begitu juga dengan Word. Jadi karena mereka masih satu company, Microsoft Office, Microsoft, jadi semua produk Microsoft bisa digunakan di PowerPoint. Lalu versatility. PowerPoint is the most almost everybody knows when it comes to presentation. It is popular in education and the business sector, for example. Macam-macam lah ya business sektornya. Jadi biasanya ini paling familiar digunakan, paling banyak diketahui oleh orang, dan digunakan baik itu untuk edukasi maupun bisnis. Gitu. Seperti misalnya bisnis plan, perancangan bisnis, atau investasi, perencanaan investasi, dan lain sebagainya. Itu dia PowerPoint. Sebenarnya tidak begitu banyak perbedaan dengan Google Slide. Kalau mau dibandingkan, maka ini adalah bandingannya antara Google Slide dan PowerPoint. Dari akses. Nah, kalau diakses dari perspektif pengaksesan, Microsoft PowerPoint itu berarti Microsoft Office harus diinstal dulu di komputer kita. Begitu juga kalau di handphone. Gitu. Kalau di handphone tadi teman-teman sudah install aplikasi PowerPoint. Lalu kalau Google Slide itu kan bisa menggunakan Gmail account-nya dulu bikin. Gmail account-nya baru dia free mengakses Google Slides. Terus dari files format supported for import, apa aja lebih banyak memang PowerPoint seperti PDF, MP4, dan lain sebagainya ya, jenis filenya. Kalau Google Slides, seperti teman-teman lihat, terbatas PPTX, PDF, teks, atau mungkin nanti Google Slide lebih berkembang lagi ke depannya, kita nggak tahu, ada mungkin banyak file yang bisa diimport ke Google Slide. Lalu collaboration-nya, ini allows multiple user via OneDrive. Ada OneDrive-nya khusus PowerPoint. Kalau ini menggunakan Gmail account. Cukup pakai Gmail maka bisa mengakses. Lalu kalau dari sisi animation-nya, ini kalau menggunakan komputer ya, bisa pakai PowerPoint, Google Slide juga bisa. Terus audio, insert audio bisa nggak di PowerPoint? Bisa, di Google Slide juga bisa. Lalu video di PowerPoint bisa, kalau di Google Slide bisa juga from YouTube or Google Drive yang terkait dengan aplikasi Google kalau di Google Slide. Lalu offline aksesnya bisa PowerPoint kalau sudah menginstal aplikasinya maka bisa offline. Begitu juga dengan Google Slide. Terus available for PC, pakai PC bisa nggak personal computer? PowerPoint bisa, tentu saja Google Slide juga bisa ya. Begitupun dengan Mac. Komputer produksinya Apple bisa PowerPoint, begitu juga dengan Google Slide. Sebenarnya tidak begitu banyak perbedaan antara Google Slide dan PowerPoint. Nah, yang saya gunakan sekarang adalah PowerPoint. Nah, PowerPoint bisa ada animasinya seperti itu ya. Gimana cara merancangnya? Kita siapkan dulu aplikasinya. Ini sepertinya sinyal teman-teman ada yang keluar masuk ya, betul sinyalnya lagi nggak stabil ya. Oke. Nah, itu salah satu kendala kalau misalkan online learning ya, ada sarana prasarana seperti sinyal harus mendukung. Lalu kita buka, teman-teman semua sudah download aplikasi PowerPoint? Siapa yang belum? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah dilihat belum? Siapa yang besar? Siapa suaranya yang besar?
Siapa yang belum? Wah, pada nggak boleh ini. Siapa yang belum? Sudah semua oke, good ya. Mana tadi PowerPoint saya? PowerPoint. Ini kan gambarnya adalah yang mana anotasinya nggak bisa. PowerPoint yang ini ya. Saya keluarin dulu yang ini misalnya. Stop share. Kalau stop share, tadi kan saya share atau mempresentasikan PowerPoint-nya. Nah, presentasi saya. Kalau mau stop share, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ada gambar seperti layar lalu tanda silang. Ya, itu tinggal dia berhenti. Gitu ya. Kalau mau mengedit PowerPoint ini bagaimana? Tinggal ada gambar pensil yang paling atas. Ya, tinggal diklik. Maka dia akan mengedit. Pada dasarnya sama seperti Google Slide. Mari kita bikin dulu dari awal. Gimana kalau mau bikin dari awal? Di paling atas, di samping kata terbaru, ada tanda plus. Sama nggak tampilan di handphone saya dengan punya teman-teman? Mungkin kalau ada yang pakai iPad atau iPhone, berbeda. Sama, coba dibuka dulu. Kak Maria, sama nggak tampilannya PowerPoint di handphonenya dengan yang punya saya? Sama. Sama ya? Oke, ada yang beda? Ada yang di bawah misalnya tanda plusnya? Ada? Boleh dicoba lihat dulu ya. Oke, kalau sama semuanya maka kliklah tanda tambah yang atas itu. Plusnya saya di bawah, Bu. Nah, Ibu Elis berarti di bawah ya, yang penting ada tanda plus itu. Coba Ibu Elis klik, muncul tampilannya seperti ini, Bu. Bentar. Oke. Gimana tampilannya, Bu? Ini, Bu. Apa presentasi baru gitu. Presentasi kosong. Slide 1 gitu ya, kosong. Ya. Bu, begini juga ke bawah ada tema-temanya langsung Tema mana ya? seperti di layar. Ini tema yang udah bawaannya ya. Kalau teman-teman nggak suka putih itu kosong latarnya, maka boleh pilih tema gitu. Tapi usahakan temanya itu tidak mengganggu isi dari apa yang mau kita sampaikan. Nah, kalau mau yang kosong, maka pilihlah yang atas, presentasi kosong. Oh iya. Gitu ya, sudah? Kliklah. Kalau mau lihat dulu pratinjaunya boleh, kayak nanti dia kasih tahu begini. Misalnya saya ketik apa gitu, nanti diarahkan. Contoh ya. Tuh, kalau mau langsung pilih desain, kita boleh pindah-pindah desainnya gitu, pilih-pilih desainnya mau yang mana, macam-macam. Atau maunya kosong seperti Google Slide kemarin, oke. Saya back dulu. Saya buat lagi yang kosong, pilih oh tidak terima kasih. Gitu. Muncul begini nggak di teman-teman semua? Sama? Sama, Bu. Sama, oke. Kalau sama ya. Lalu kalau mau nambah slide, sama seperti Google Slide, yaitu kalau di handphone saya, di pojok bawah, sebelah kanan ada tanda plus. Tanda tambah
dalam kotak ya. Tinggal diklik maka dia nambah slide. Sama kayak gini. Ada enggak? Ada nggak teman-teman punya sama kayak punya saya ini? Tadi Ada? Ya, sama seperti Google Slide, kalau misalkan mau mengedit ya tinggal diketuk aja 2 kali gitu. Mau ngisi, mau mengetik apa namanya judulnya, misalkan PowerPoint sama gitu ya. Tinggal diketik. Kalau copy paste juga sama seperti Google Slide yang hari Senin sudah dibahas. Tinggal salin dari tempat yang dimau. Misalnya saya maunya dari maka buka Chrome-nya. Apa yang mau dicari di Chrome, misalnya presentation. Good presentation. Presentation ya. Tinggal dicari mana artikel yang mau, ini seperti yang tadi suster tanya, mana misalnya artikel yang mau disalin, kata suster, atau copy paste. Misalnya judulnya How to make a good presentation with 8 pro tips. Tinggal salin. Klik. Pindahkanlah ke PowerPoint. Saya blok dulu mau hapus ya. Lalu ada gambar sebelah gunting, sebelahnya gitu ya, yang ini. Tuh, tinggal naikin dan dirapih-rapihin. Kan sudah ter-copy paste. Kalau mau mengedit hurufnya bagaimana? Ya sama. Tinggal kalau di tampilan handphone saya, mungkin kalau di iPhone atau di iPad agak berbeda nih. Kalau di Android, di bagian bawah, paling bawah ada tanda panah kecil menghadap ke atas, itu diklik ke atas. Itu. Maka tinggal dicari apa yang mau dieditnya. Hurufnya kah? Jenis hurufnya. Kalibrinya itu tinggal diklik, kan biasanya bawaannya adalah misalnya Calibri Light. Tinggal diganti maunya apa? Arial. Misalnya saya mau ganti Arial atau ya Arial Black. Buat judul boleh Arial Black. Klik. Oh, hurufnya kegedean, misalnya mau dikecilin, ada dikecilin jadi berapa? 48 atau lebih turun lagi. 40. Nah, gitu. Lalu apalagi yang mau diedit di tanda panah kecil itu ya. Kan di kotak, ada kotak ini, dia letaknya di bagian bawah. Maka saya maunya di tengah-tengah kotak tulisannya. Maka tinggal diklik yang garis-garis tengah yang ini. Dia pindah ke tengah. Gitu. Lalu bawahnya tinggal kita ketik misalnya namanya ya. Oleh. Nama presenternya siapa? Misalnya saya, nama presenternya tinggal ada jedanya. Jedanya sih. Nggak tahu. Diri. Ada jedanya apa? Efrin
dan sebagainya lah, itu nama panjang saya ya. Contohnya begini, mau diedit juga tulisannya boleh. Seperti tadi cara mengeditnya, tinggal diklik aja sekali. Mungkin dia dengar suara kita, kita tidak dengar suaranya dia. Gimana? Oh, suara saya nggak kedengaran ya? Masuk ke pengaturan. Suster Anastasia, suara saya kedengaran atau nggak kedengaran? Mungkin harus pakai handset kali ya. Kedengeran Bu Evelyn. Oh, kedengeran. Mungkin suaranya. Saya sih Oke. kedengar sih. Oke. Nah, itu tinggal diklik sekali. Kalau mau mengedit ya tinggal klik sekali sampai bentuk kotak begitu. Jangan ketuk 2 kali. Kalau ketuk 2 kali berarti teman-teman harus di blok dulu tulisannya seperti ini kalau mau mengedit. Kalau ketuk sekali maka tinggal edit tulisannya. Saya mau ke tengah, lalu misalnya mau dibikin bold. Lalu tulisannya sama Arial Black, size-nya 24K, oke 28. Warna hurufnya, apa warnanya, saya maunya adalah warna font. Misalnya saya mau warna biru. Itu contohnya ya, dan seterusnya sama. Terus insert picture bagaimana memasukkan gambar. Di sebelah sini ada gambar. Ini untuk menggambar pakai tangan sendiri juga bisa nih. Pena. Kalau mau teman-teman menggambar sendiri atau penyorot harus di blok dulu. Tapi saya mau insert gambar. Ya teman-teman. Di belakang sini. Ini aku bisa pakai handset. Kedengeran, suster, suara saya? Pakai headset bisa? Iya, pakai handset bisa, Bu. Tapi kalau nggak dengar. Tapi Oh, udah begitu. ketinggalan tadi. Oke, suster, saya tunggu sampai sini aja dulu. Iya. Semuanya udah bisa gini ya. Nah, kalau mau insert gambar sama dengan si apa namanya? Google Slide kan semuanya ada di atas. Tapi ada yang juga di bawah tergantung handphonenya iPhone atau Android sistemnya ya. Kalau di Android punya saya, mungkin di teman-teman berbeda. Kalau di Android yang tinggal di panah-panah gini aja nih, yang paling pojok yang saya ulang-ulang lagi. Bawah pojok kecil ya, warna merah. Nah, kalau mau insert gambar ya tinggal yang ada gambar. Carilah gambarnya yang mana yang mau diambil. Misal ya, ini hanya contoh. Di handphone saya adanya gambar ini, ya tinggal diambil gambarnya. Diatur-atur juga. Seperti Google Slide. Sebenarnya kalau sudah bisa menggunakan Google Slide, maka juga bisa menggunakan PowerPoint. Nah, kalau untuk ke belakang, kirim ke belakang. Teks dia, teksnya jadinya ada di depan, supaya nggak tumpang tindih. Pokoknya mengedit adalah di sini, terus mengedit teks, dan lain sebagainya di sini ya. Diperkecil gitu teksnya di samping bikin. Bisa. Begitu juga dengan namanya, drag aja ke samping. Kalau gambarnya tumpang tindih dengan si teksnya atau gambar bisa dibawa ke belakang. Nih di pilihan bawah adalah untuk mengcrop yang ini ya. Potong gambar maksud saya. Sampingnya adalah untuk mengedit. Kalau yang ini dari mulai pojok kiri bawah itu yang nomor 5 pilihannya. Itu bisa bawa maju si gambarnya ke depan teks atau ke belakang teks atau kiri mundur. Yang tadi saya lakukan adalah ke belakang.
Kalau ke belakang misalnya, saya perbesar dulu ininya ya, gambarnya, maka misalnya si teksnya mau maju. Gitu. Itu kalau misalkan si gambarnya dibawa ke belakang atau teksnya dibawa maju ke depan. Jadi teksnya ada di depan gambarnya. Contohnya begitu. Sama seperti Google Slide, hanya di sini dia patokannya itu di yang panah kecil ini buat mengteks ya. Kalau saya di bawah. Nah, yang paling enak dari aplikasi PowerPoint di handphone ada gambar lampu. Ya. Gambar lampu ini kalau misalkan teman-teman lupa di mana itu mau nyari apa sih sebenarnya kita, tinggal diketik aja gambar lampu yang tadi. Ya. Misalkan mau merubah sisipkan gambar gitu. Udah klik aja sisipkan gambar. Maka kita bisa menyisipkan gambar atau kita mau cari ubah jenis huruf. Oke, itu untuk sisipkan bentuk ya, huruf, font. Oh, dia pakai bahasa Inggris, font gitu. Oh, apa ukuran font? Ada. Ini nggak ada keluar ya. Kalau misalkan ada yang nggak kita bisa mulai dari awal atau mulai dari slide ini. Pokoknya yang kelupaan itu ada di menu yang lupa bisa pakai mengingatnya pakai si gambar lampu. Kayak menyisipkan gambar itu di mana sih? Terus animasi itu di mana sih? Itu bisa klik yang lampu tadi. Ya, kalau ada tanda panah kecil di samping kanan, tinggal diklik ada gambar lampunya. Ini untuk transisi ya, transisinya kalau di slide itu nggak ada, kalau yang di handphone, kalau di komputernya ada. Kalau misalkan PowerPoint untuk transisi dari satu slide ke slide lain, ada menu transisi, misalnya kubusnya. Nanti kalau misalkan dipresentasikan gini bentuknya. Bisa diputar-putar ya. Oh, belum saya klik. Transisinya itu harus dia bergambar bintang baru ada transisinya. Contohnya adalah kubus. Nah, ini tidak ada transisinya. Tapi kalau di PowerPoint nggak semuanya gratis. Dia ada yang daftar ke Microsoft 365 ya. Nah, saya sepertinya jelek banget di sini. Oke. Sinyalnya masih gangguan. Coba kita lihat. Nah, kalau sinyalnya gangguan, maka kesulitannya seperti saya keluar aja dulu. Supaya lebih mudah. Presentasikan. Bisa diputar ya teman-teman, tergantung mau posisinya bagaimana. Tergantung handphonenya dinyalain dulu rotasinya, baru bisa diputar-putar. Ini sepertinya handphone saya. Nah, kalau bentuk fokus transisi, bisa gitu kalau di PowerPoint kelebihannya. Bedanya dengan Google Slide, di Google Slide yang di handphone nggak ada menunya. Kalau di PowerPoint ada menu untuk transisi, tapi tidak semua gratis, ada berbayar gitu ya. Itu dia cara menggunakan PowerPoint, tidak begitu banyak perbedaan dengan Google Slide. Jadi kalau teman-teman sudah mendesain Google Slide
hari Senin kemarin, maka ya PowerPoint begitu juga, cuma tampilannya saja yang agak berbeda. Nah, Google Drive yang kemarin saya kirim masih ada nggak teman-teman? Ada datanya, linknya maksud saya. Masih ya? Atau saya kirimkan lagi link Google Drive-nya. Sambil menunggu sinyal saya baikkan. Saya stop share dulu ya. Hilang. Ya, hilang suara saya ya. Nah, ini yang kemarin apa namanya? Link Google Drive yang kemarin masih digunakan bahannya untuk membuat bahan di PowerPoint. Saya kirim ya. Di kolom chat ada lagi Google Drive yang kemarin sama bahannya, cuma teman-teman bikinlah bentuknya filenya PowerPoint karena berbeda kalau di Google Drive maka ada perbedaannya jenis file PowerPoint dengan slide, lambangnya beda ya. Nih kalau misalkan untuk PowerPoint adalah yang P ini, ada huruf P-nya. Kalau misalkan Google Slide, maka yang kuning. Nah, jadi yang ada P-nya itu bentuknya adalah PowerPoint. Nah, tadi yang saya kirimkan adalah bahan di Google Drive. Sebenarnya teman-teman udah ada di WA juga ada ya. Bahannya yang kita pakai untuk PowerPoint masih sama yang latihan. Mana ya latihannya hilang apa? Sepertinya ada yang menghapus Word saya. Tunggu ya. Oke, saya upload dulu yang Word-nya ke Google Drive. Oke, upload. Kemarin ada yang ingat judulnya apa ya, latihan apa? Kemarin judulnya adalah wah, sepertinya ada yang atau teman-teman punya file yang kemarin tentang latihan yang dijadikan bahan karena di folder saya ada yang nah itu dia kalau misalkan dibagikan sebagai editor maka teman-teman yang punya link bisa mengedit isi di dalam Google Drive-nya. Jadi yang kemarin saya pakai bahan entah kemana.
Atau kita cari bahan yang lain. Sebentar, kita cari bahan yang lain adalah, oke, kita pakai PDF aja ya. Ada yang punya bahan yang minggu kemarin? Oh, ini aja nih, saya kirimkan bahannya adalah yang PowerPoint. Nah, bahan yang inilah yang teman-teman edit ya. Karena suaranya sedang gangguan. Stop share. Saya kirim ke chat. Kolom chat itu yang teman-teman edit. Ini desain berdasarkan saya harap teman-teman bisa mengedit original seleranya teman-teman. Gitu. Bisa dibuka? Yang kedua linknya, yang pertama bahannya terhapus. Yang kedua yang ada link. Kalau diklik itu adalah PowerPoint bukan isinya. Terbuka? Bisa ya dibuka, ini link yang kedua atau enggak? Kalau mau caranya download, yang link yang tadi saya kirim ya begini misalnya. Saya share screen dulu. Bu, link keduanya minta akses, Bu. Yes ya. Oke. Iya, minta akses. Ntar saya kirim lagi supaya Iya, minta akses. yang kedua itu ya, ya. Tiga masih minta akses. Link yang ketiga apakah masih minta akses? Masih, atau sudah Bu. bisa? Masih minta akses. Oh, masih. Yang ketiga juga. Kalau yang link pertama bisa dibuka itu, yang pelatihan kemarin. Nah, yang pertama itulah file saya. Kalau yang kedua, ketiga minta akses. Minta akses. Oke, kalau begitu folder yang pertama boleh. Saya pindahkan di Google Drive yang tadi ya, di latihan. Coba teman-teman akses Google Drive yang ada gambar dan lain sebagainya tadi. Yang pertama, ada PowerPoint, copy PowerPoint, ada seperti yang di layar, saya share dulu. Seperti yang di layar ini, nih ada copy PowerPoint. Apakah dia masih minta akses? Yang pertama, Google Drive yang ada isi gambarnya yang kemarin lah. Masih?
Masih, Bu. Masih minta akses? Yang latihan Google Slide gitu? Sepertinya sudah dibagikan ya ini ya. Get link, oke. Sekali lagi. Atau nanti saya... Yang ini masih minta akses kah dia? Kalau di handphone saya sih enggak ya. Yang tadi itu ya, Bu, bisa, Bu. Bisa enggak? Apa masih Bisa. minta Masih akses? akses. Bisa ya. Kok ada Bisa. yang minta akses, ada yang bisa? Yang poin kan, Bu? Ya, Ada di betul. Udah Iya. bisa ya? Bisa. Sampai 10. Oke. Yes, itu dia. Betul. Betul. Itu yang diedit berdasarkan, yang masih minta akses boleh nanti saya confirm aksesnya. Kalau enggak pakai link yang keempat. Boleh. Yang keempat bisa, Bu, sekarang. Bisa ya, oke. Ada copy PowerPoint gitu. Bentuknya adalah copy PowerPoint. Ada beberapa slide yang tadi sudah dipresentasikan, itu diedit berdasarkan seleranya teman-teman. Nanti kumpulkannya supaya nggak acak-acakan, saya desain dulu Google Form-nya. Di grup ada yang udah kumpul ya, Bu? Itu yang slide ya? Google Slide, bukan? PPT. PPT. Let me see. Delio sama Eti, maaf. Boleh Delio dengan Ibu Eti kirim di kolom chat PowerPoint supaya saya bisa presentasikan. Kebetulan handphone untuk Zoom dengan WA saya di WA berbeda. Jadi saya nggak bisa akses. Kalau di WA, coba dikirim di chat di Zoom supaya saya bisa tunjukkan ke teman-teman yang lain. Coba aku. Copy lah ke Zoom. Coba ya, saya cek dulu. Desainnya harus berbeda dengan yang punya saya ya. Gambarnya boleh ambil di internet. Seperti yang kemarin sudah tuh diajarkan di Google Slide ya, sama seperti itu. Akses gambarnya dari Google, boleh. Coba kita lihat punya Ibu Eti. Apa kotokin? Oke, PowerPoint. Yang tekan. Oke, punya Ibu Eti adalah 1 slide, benar nggak? Lalu punya tadi adalah punyanya Delio. Oke, ini punya Delio Carvo. Saya baru ketemu sekarang apa udah pernah? Coba ya, saya share screen. Nah, ini yang tadi dikumpulkan di WA ya, punyanya. Nah, kalau begini, usahakan si hurufnya itu kontras dengan background-nya. Supaya apa? Supaya terbaca. Ini kan terbaca ya. Nama. Nah, ini warnanya
alangkah baiknya warnanya diganti supaya tidak senada dengan, bukan tidak senada, jadi tidak tenggelam dengan background-nya. Kan background-nya sudah bernuansa biru ya. Terus si tulisannya boleh lebih gelap atau lebih terang. Jadi kontras kelihatan pada saat dipresentasikan di InFocus atau seperti di handphone presentasi online seperti ini. Nah, itu kontras warna huruf dengan background juga harus diperhatikan. Besar huruf dan background seperti saat Google Slide kemarin juga diperhatikan agar kelihatan. Siapa lagi yang sudah kirim adalah Suster Anastasia ya. Oke, coba kita lihat punya Suster. Siapa lagi yang sudah? Oke. Bu, PPT kan Ubalda apa harus bikin lagi, Bu? PPT Ubalda bikin Google Slide apa PPT Ubalda? PPT Bu, yang masukin ke GCR kemarin. Oh, Google Class. Room kelas kuliah saya. Iya kah? Mata Iya, kuliah apa betul, Bu. Ya, jangan dong bikin lagi, itu kan mata kuliah lain. Betul. Ubalda ya. Mata kuliah apa tuh? Jubaida. Itu kan mata kuliah Masuklah. lain dong. Ki? Ya, itu. Ada bikinlah sekarang. Kalau bisa tunjukkan ke kita supaya kita lihat Ubalda. Coba ya, punya Suster Marlina. Kok ini bentuknya Google Docs kah, Suster? Project kompetisi science like this. Ini slide PPT apa? Tunggu ya. Nah, contohnya ini yang Suster rancang. Share screen. Tapi Suster bisa nggak rancangnya berdasarkan bahan yang tadi saya kirim, lalu berdasarkan desainnya Suster yang seperti ini. Ini punyanya Suster Marlina. Tentang apa? Project kompetisi sains. Kompetisi sains. Oh, ini sidang ya. PowerPoint sidang. Oke, bahannya yang tadi. Ya, seperti ini kontras ya tulisannya. Tuh kalau background-nya gelap, contoh yang ini. Kalau background-nya gelap, maka tulisannya terang, jadi kelihatan. Kalau background-nya terang, maka tulisannya gelap, jadi kontras kelihatan. Itu dia juga harus diperhatikan, besar, kecil, size. Gambar, memang kalau di PowerPoint sebaiknya adalah poin-poinnya aja. Pada saat kita nanti presentasi, baru kita sampaikan isi dari poin itu tuh artinya dan maknanya apa. Itu contohnya, misalnya seperti ini, hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Kan kelihatan dari gambar ya. Nanti Suster berarti tinggal menjelaskan hipotesisnya apa. Nah, kalau begini, nanti kalau di InFocus, itu size-nya, size hurufnya, usahakan gini, PowerPoint itu, usahakan tidak ada blank space. Kalaupun ada blank space, teman-teman bisa tambah gambar. Karena kalau di PowerPoint, gambar itu lebih banyak
berbicara. Oke, Pak Valen, saya kirim ulang ya. Mana tadi yang dikirim ulang? Google Drive yang keempat. Belum dapat linknya. Ini adalah link Google Drive-nya, ada PowerPoint tentang judulnya itu mana tadi? Judulnya adalah Copy PPT. Ya, latihan Google Slide. Di dalam foldernya ada Copy of PowerPoint. Judul artikelnya atau PowerPoint-nya. Nah, ini tadi saya sampai mana? Ini kalau di InFocus, maka tulisannya besar kecil tulisan diperhatikan. Karena kan kalau tidak online ya, kecuali online. Kalau nggak online tuh jarak antara InFocus dengan audiens atau partisipannya kan ada jaraknya. Maka usahakan partisipannya bisa melihat tulisan kita. Lalu blank space atau space kosong dimaksimalkan kalau di PowerPoint. Bisa diisi gambar, karena gambar lebih banyak berbicara memang kalau di PowerPoint. Karena itu tujuannya ya. Terus panah-panah, grafik, itu PowerPoint. Terus juga dihindari kalau misalkan satu slide itu isinya full tulisan semua seperti Word. Bentuknya lebih baik poin-poinnya aja. Nanti si presenternya lah yang menjelaskan isi dari poin-poin itu. Nah, kadang ini juga terjadi nih sama saya, pernah saya presentasi juga begini. Si tulisannya ini terpotong begini nih, hati-hati teman-teman harus perhatikan agar di slide-nya si tulisannya tidak dipotong, maka usahakan padat si isi slide-nya agar tidak terpotong. Tapi ini sudah sangat baik karena memperhatikan kontras dari background dan tulisan. Kebaca gitu ya. Nah, yang paling bagus memang di PowerPoint adalah gambar. Karena gambar mewakili banyak kata kan. Seperti grafik, histogram gini bentuknya histogram. Nah, nanti si presenternya tinggal menjelaskan. Atau gambar di sampingnya, setiap gambar mewakili. Usahakan setiap gambar itu berkaitan dengan konteks isi dari si slide-nya. Begitu. Tapi apakah lebar, kecil tulisan, tata letak, itu diperhatikan. Supaya nggak terlalu pinggir, jadi ada jaraknya. Nggak terlalu pinggir atau nggak terlalu bawah. Kalau nggak, dia terpotong nanti. Nah, ini terlalu kenyang. Kalau saya bilangnya istilahnya terlalu kenyang itu misalnya nggak ada space atas dan bawah. Nah, space atas dan bawah kan ini udah besar tulisannya, maka bisa agak diperkecil 2 size. Turunin lagi size-nya sedikit supaya ada size, ada jarak, ada space di atas dan di bawahnya. Supaya nggak terlalu kenyang tadi. Oke, Antonio ya, jaringan kurang stabil. Oke. Siapa tahu baik ya. Nah, ini ya. Kalaupun di InFocus, Suster Marlina, ada Suster Marlina tadi yang kirim ini. Mana Suster? Size tulisannya berapa ini? Terlalu kecil tulisannya. Bukannya salah, tapi dikhawatirkan tidak terbaca. Size tulisan diperhatikan. Seperti tadi, ya. Begitu. Terus PowerPoint tuh kalau misalkan mau presentasi memang sebaiknya jangan terlalu banyak slide.
Yang penting poin-poinnya masuk. Nanti presenternya lah yang menjelaskan makna dari setiap slide-nya. Suster Marlina ada, Suster? Suara saya kedengeran nggak, Suster? Mana sih Suster Marlina? Mana ya? Nah, itu dia Suster Marlina. Mana, Suster? Ya, Suster, saya boleh tahu nggak ini size-nya berapa tulisannya? 12, tapi enggak sama, ada yang lebih gitu. Yang Benar. ini iya Ini yang di kesimpulan ini size-nya 12, di betul? 12, ya. Nah, kalau di Word, kita pakai size 12. Tuh. Nah, biasanya ya, yang untuk buku. Tapi kalau di PowerPoint lebih besar dari 12. Bahkan biasanya untuk pandangan mata ya, untuk terbaca dari oleh mata itu lebih besar dari 16. Ya, Baru terbaca. Gitu ya, Suster. ya. Thank you, Suster. Sudah mengirim. Tapi Suster udah edit belum ngomong-ngomong yang saya kirim? Yang baru ini ya, Suster. belum editnya. Edit dong, Suster kan udah jago. Baru kirim linknya ke sini supaya atau filenya boleh ke WA supaya saya bisa presentasikan lagi. Coba Suster. Yang tadi ya Bu ya. Yang PowerPoint itu ya, yang punya saya. Tapi desain saya pastilah teman-teman lebih mahir mendesain karena desain itu seperti kata Pak Indra tadi sesuai dengan estetik gitu. Memang ada aturannya, ada rule-nya, tapi sesuai dengan selera. Tentu saja selera saya sama teman-teman pasti beda. Ya, kemungkinan sih. Mungkin juga ada yang sama. Kemarin Google Slide-nya Kak Dery sudah kirim. Nah, cantik tuh punya Kak Dery ya dengan teman-teman yang lain. Coba saya lihat Google Slide. Kopi kemana Bu? Kopi kemana? Kopi apa teh? Kopi ke Messenger. Kemana, Suster? Editnya gimana? Edit. Oh, edit kemana? Tunggu. Kopi kemana dulu nih? Supaya nyambung. Kopi kemana, Suster? Ini kan aku udah buka chatnya gitu kan yang Ibu kirim tadi itu. Muncul lah Google Drive ya? Munculnya kopi Mas. Hah? Kopi apa? Kopi. Muncul. Buka di Google Drive. Yes, betul sekali Suster. Buka jangan dulu kopi ya. Buka dulu dia. Oh iya ya. Bu, tadi kan kita awalnya enggak ngikut karena sinyalnya kurang kan. Jadi itu kita punya PowerPoint-nya enggak bisa dibuka itunya. Apanya? Apanya, Suster? Bu, Balda ya. Ubada udah. Kok 2 halaman sih Ubada kan suruh ngeditnya banyak. Ubada. PowerPoint-nya nggak bisa dibuka. PowerPoint Suster nggak bisa dibuka? Minta apa tuh? Minta apa katanya? Mana ya? Gimana Suster? Coba cerita. Selesaikan banyak hal di perjalanan. Masukkan atau daftar secara gratis gitu. Oh, Suster belum download aplikasi PowerPoint-nya kah? Iya, kita udah download dari tadi malam tapi gitu enggak berhasil. Enggak berhasil. Aduh, coba saya kirim ini aja deh biar berhasil ya. Di WA. Di WA grup ya. Iya. Oke, Ubada tambahin dong Ubada slide-nya. Iya. Siap lagi dibikinin. Dibikinin siapa? Bikin sendiri apa dibikinin? Dikerjain sendiri, Bu. Oke. Ini ya kok demo. Oke, Ubada, good job. Lagi Ubada. Yang mana tuh ini ya?
Mana dia nih? PowerPoint. Masih tetap muncul ini. Yang mana? Coba saya kirim di WA group bahannya ya. Nanti suster bisa edit. Nah, bahannya sudah saya kirim di Bisa. grup. Mana suster Marlina? Ini Bu. Ada. Nah, bahannya udah ada di grup suster ya. Jadi Heeh. suster tinggal edit. Terus nggak bisa PowerPoint-nya gimana kotak Apanya suster? nggak lewat PowerPoint nggak apa-apa. Gak lewat online? PowerPoint-nya itu kan minta diedit kemarin di aplikasinya itu kan. Terus kan kita nggak bisa gitu kan pasang itunya. Terus aplikasinya tuh apa Nah, bisa sekarang langsung bisa edit. coba klik, bisa langsung edit suster. Kan Oh bahan iya, sudah kalau dikirim. bisa Coba ya langsung suster edit. ya. Ya. Ini bahannya. Yang sudah kirim di WA boleh, atau linknya teman-teman kirim dulu ke Google Drive teman-teman, lalu linknya kirim di chat juga boleh. Jadi sudah mulai terbiasa men-save file-file gitu di Google Drive. Oke. Dah. Apa yang Bisa, diubah nih? Ya, semua Udah. suster itu desain saya. Tadi suster udah bisa bikin ya PowerPoint-nya. Coba dong suster tunjukkan. Untuk judulnya di mana nih? Oh, dari Apanya? sini ya. Iya, sip nanti. Oke. Iya. Oke. Boleh apa aja ya? Judulnya. Sekarang. Edit. Udah punya suster? Udah beres suster? Mana lagi? Sudah, sekarang tinggal kerjain. Oh, kirain Kerjakan. udah beres. Belum. Oh, belum. Oke, suster. Tunggu ya. Yang lain mana yang lain? Nah, bisa nih. Tinggal diubah. Suster buka dari mana tadi? Dari ini ya, Google Drive. Mana tadi? Ini ya PowerPoint Ibu. Tinggal di bisa nih, tinggal diubah, tempel. Ya, salin tempel. Itu dia kuncinya, salin tempel. Salin tempel. Jangan saling tempel. Oh, sama-sama. Dia lihat. Udah. Sekarang diedit. Edit dulu. Edit. Edit dulu. Edit dulu supaya bagus. Iya. Nanti aku pakai punya Ibu, ganti nama aja. Jangan ganti nama aja dong, suster. Desainnya punya suster. Gimana sih, suster? Iya. Sekarang kita cari deh.
Siapa yang sudah ada? Ya betul. Yang sudah boleh kirim ke mana tadi? Ke chat atau ke WA supaya saya lihat. Wah, saya sendirian nih kayaknya. Kak Cia udah, Kak? Mana Kak Cia? Punya Kak Cia? Belum, Bu. Belum. Kak Cia Ya. sampai mana? Teman-teman yang lain sambil ngerjain itu boleh isi survei. Linknya saya kirim di mana tuh? Di kolom chat. Itu survei yang barusan saya buat menggunakan Mentimeter. Klik, pilihlah salah satu ya. Siapa ya yang udah ya? Di grup belum ada lagi yang baru. Saya isi di kolom chat. Takutnya suara saya putus-putus. Yep. Itu dia. Siapa yang? Oh, ada yang suka Google Slide, ada yang suka PowerPoint. Oke. Siapa lagi? Masih 2. Oh, yang lain lagi fokus bikin itu ya. PowerPoint. Yang baru masuk, Ibu Novia bisa minta tolong
isi link ini di kolom chat. Udah, hanya 10 slide, udah kali ya PowerPoint ya. Oh, lebih suka pakai PowerPoint daripada Google Slide. Oke. Sama kayak saya lebih suka pakai PowerPoint. Ada lagi? Yang masih mengedit PowerPoint, masih ada yang masih mengedit? Boleh. Karena udah jam 11.28, kumpul dulu. Kumpul dulu tuh, kameranya on. Supaya saya lihat. Oke, sudah mengisi link di dalam chat, kolom chat. Nanti tinggal kumpulkannya, ada di kolom chat, ada link, aja. Nanti setelah kelas baru bisa dikumpulkan. Enggak dapat. Di kolom chat ada link menti.com, tinggal klik, tinggal isi. Nanti bentuknya kayak gini. Mana, Ada 3 Bu? orang yang isi. Di kolom chat, Suster, kolom chat Zoom maksudnya. Nggak ada. Di kolom chat Zoom. Terus? Ada. Klik aja. Tinggal diklik. Gitu. Udah belum? Malah Belum. mati. Mati handphonenya. Ini udah 4 orang yang isi. Teman-teman lebih suka PowerPoint daripada Google Slide. Atau saya juga kirimkan linknya di grup boleh kalau yang kirim tangan pula. Baru 4 orang yang isi. Suster Marlina raise hand, betul? Mau bertanya kah? Angkat tangan terus. Isi. Gak apa-apa, Suster, angkat tangan terus. Terus, Bu, tekan apa nih? Meeting tekan setting. linknya, Suster mau pilih yang mana? Di Suka kolom yang mana, Suster? di kolom chat. Ada link warna biru, ya kan? Itu tinggal dipencet aja gitu, Suster. Jangan keras-keras. Bisa? Udah. Udah. Udah muncul pilihannya. Iya. Pilihlah, Suster.
ya. Iya. Suka Google Slide apa PowerPoint? Lah, Google panggil? Point. Udah deh. Udah Udah? muncul PowerPoint-nya. Terus? Sudah dipilih? Udah? Pilih apa, Suster? PowerPoint. Kok di sini PowerPoint. Oke, thank you, Suster. PowerPoint udah 3 ya. Yang lain mana? Kembali. Tidur apa yang lain? Kembali deh. Suster Aguilina sudah isi? Linknya ada di kolom chat. Belum. Isi dong, Suster. Pak Valen sudah isi. Siapa lagi? Ibu Novia. Sudah isi. Sudah, Bu? Sudah isi. Bu Bada udah isi belum? Oke, kolom chat. Masih, Bu. Ini bukan, ini Neng. ini Neng. Apa namanya? Linknya. Udah? Belum, Bu. Di kolom chat. Ayo isi di kolom chat. Supaya saya tahu menurut teman-teman itu yang mana sih yang lebih disukai? Ibu Huy udah isi ya, Bu ya? Udah Bu F tadi. Udah, oke Bu. Iya. Berarti Ibu pilih PowerPoint juga ya? Iya. Minta kirim ulang. Pak Valen, apa yang minta dikirim ulang? Coba mana yang tadi buka tadi? Oke. Mana yang tadi buka tadi yang mana yang ini? Suster mau yang ini apa yang Linknya tuh saya kirim ya di kolom chat. Yang terakhir tadi. Google Slide atau PowerPoint. Tapi yang itu kan udah. Oh, 5 udah PowerPoint. Lebih banyak pilih PowerPoint ya daripada Google Slide ternyata. Oh, 2 ada yang pilih Google Slide. Maksudnya yang ini tuh. Kak Cia udah isi, Kak? Sudah ini. Dan Beranta. Sama Suster Aguilina, Kak Maria, dan Oh, 8 orang sudah isi. Pada pilih PowerPoint ya. Oke. Pak Valen sudah isi? Sinyalnya lagi kurang bersahabat, Bu. Oke, tapi your voice, I can hear your voice. Pak Valen pilih yang mana? Ya. Yang PowerPoint, Bu. PowerPoint. Rata-rata PowerPoint ya. Kalau begitu saya mau tanya Ibu Huy deh. Ibu, alasannya apa pilih PowerPoint? Mungkin karena saya lagi kerjakan PowerPoint, Bu, ya karena kemarin Google Slide saya kerjakannya tanggung karena ada gangguan jaringan. Saya belum bisa, tapi kayaknya kalau di PowerPoint lebih dibanding yang Google Slide sementara ini, Bu. Google Slide. Oke, terima kasih Bu Itu Huy. aja alasannya. PowerPoint lebih friendly ya, user daripada Google Slide. Memang iya karena lebih familiar gitu PowerPoint. Oke, terima kasih teman-teman, sambil isi ya. Sambil didesain itu apa namanya yang diedit, tapi usahakan tampilannya itu berbeda dengan punya saya, bagus-bagus berbedanya jauh dengan yang begitu. Saya harap sih begitu ya teman-teman, supaya saya tahu kalau teman-teman sudah menguasai PowerPoint. Begitu hari ini, tapi ngumpulinnya jangan lama-lama ya.
sampai jam 2. Saya di sini sih baru jam 11.36. Saya nggak tahu tuh teman-teman. Saya kasih waktu 2 jam. Ya oke ya, 2 jam kirimin di WA. Maka saya langsung review, cek. Begitu. Ya. Boleh di-on kameranya? Supaya kita akhiri dengan doa. Boleh. Oke. Nah, ternyata pada cantik, pada ganteng. Ya. Oh, ada, masih pada ada. Saya pikir udah pada nggak ada. Begitu, oke. Mana ya, Suster Teresia, satu lagi Suster Rosalinda. Biasanya berdua kan? Nggak ada Suster Rosalinda. Suster Marlina sama Suster Teresia. Oh, Marlina. Oh, ini barengan ini ya. Iya, gitu. barengan sama Suster Oke. Teresia. Oke, oh gitu. Oke. Karena Suster Marlina sudah angkat tangan ya. Berarti mau berdoa kan ya? Oke, terima kasih Suster karena sudah mengajukan diri. Bukan, tadi belum diturunkan tangannya. Nggak apa-apa, naik aja terus Suster. Berarti udah siap tuh Suster Marlina pimpin doa. Iya, Ibu Eli Udah sudah siap. siap. Suster selalu ready. Semua setuju kok Suster yang tutup doa. Tunjuk. Terima sekali. Oke, Suster Marlina boleh bantu doa. Tutup doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama kuliah kami ini dari pagi sampai siang ini. Kiranya Engkau senantiasa tetap menuntun kami dalam perjuangan kami, dalam segala aktivitas kami. Berkatilah para dosen dan teman-teman semua, agar mereka semua juga dapat melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan Allah kepada mereka masing-masing. Dan juga kami semua, kami serahkan kepadamu untuk kesehatan jiwa dan raga kami, agar kami dijauhi dari segala yang membahayakan jiwa raga kami. Puji dan syukur ini kami haturkan kepadamu dan kami satukan dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Marlina. Terima kasih, Terima Suster. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu April. 2 jam ya. Jangan lupa 2 jam. Tangannya enggak diturun. Saya bantu turunkan Suster. Baik, terima kasih Ibu Bapak semua Oke, ya. sudah turun Suster. Enggak turun. Sampai besok. Biar tidak capek. Terima kasih Suster. Selamat makan siang. Selamat siang. Bye. Bye. Bu F. Bu F. Bu F. Ya, Bu F. Bu F Saiten.